Puji Tuhan, shalom. Bapak semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang merasakan cinta kasih Tuhan, lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh masuk di bulan yang baru. Di bulan Maret, tema bulan ini adalah The Price of Redemption atau harga penebusan. Ya, itu kita dalam ya minggu-minggu menuju salib ya, Jumat Agung. Baik, besar tema hari ini adalah Traitor's Kiss atau ciuman sang pengkhianat. Baik, saudara ya. Di judul ini kita tahu bagian yang akan kita bahas ya. Mari sama-sama kita buka Lukas 22 ayat 47 sampai 53, Baik saudara ya. Lukas 22 ayat 47 sampai 53, mari baca bergantian bagian firman Tuhan ini. Saya 47, Baik saudara 48, begitu seterusnya sampai 53 ya. 47. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. 48 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 49 ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. 52. Sama-sama 1, 2, 3. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Amin. Baik saudara, Traitor's Kiss adalah ketika Yudas mencium Tuhan Yesus untuk menyerahkannya. Ya, kisah ini sangat populer dan terdapat dalam 4 Injil. Jadi Bapak Ibu kalau baca setiap Injil itu ada bagian ini. Maka Bapak Ibu kita akan memperlengkapi dengan setiap yang ada pada bagian setiap Injil ya. Nanti saya akan poinnya itu berbeda Injil tapi saya terangkan. Nanti kita baca. Ya, saat Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus itu membayar the price of redemption. Dengan apa? 1, menahan rasa sakit dikhianati orang terdekat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, orang yang paling dekat ya, muridnya itu yang nyium, tapi bukan untuk kasih, tapi untuk menyerahkan. Ya. Makanya Amsal berkata, ya, lawan musuh itu mencium berlimpah-limpah, tapi sahabat mukul dengan maksud baik. Ya, jadi makanya ngomong sama sebelahnya, sekali-sekali tak pukul dengan maksud baik. Enggak bagus saudara ya. Tapi seringkali apa yang kelihatan itu bukan apa yang di dalam hati. Bapak saudara, makanya orang yang bisa nyakiti kita itu siapa? Mereka yang dekat. Siapa Bapak Ibu yang bisa nyakiti kita? Mereka yang dekat. Makanya katanya hoping. Ya, kenapa kupingnya bisa digigit ya? Kenapa? Karena dekat. Bapak saudara, Yohanes 18 ayat 2 menyatakan Yudas tahu tempat itu. Jadi harusnya rombongan pasukan ini tidak bisa sampai ke situ. Tetapi karena ada Yudas, seorang dari murid Yesus yang biasa ke situ, maka ya, mereka sampai di situ. Jadi hari ini kita harus tahu apa price of redemption. Salah satunya adalah menahan rasa sakit dikhianati. Ya. Dikhianati orang yang dekat. Apakah hari ini Bapak Ibu kita dikhianati orang yang dekat? Ya, maka kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memang mengalami ini, tapi Tuhan tetap mengasihi. Dikhianati siapa?
Dikhianati lagi, namanya Petrus. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu, orang yang 3 orang yang selalu bersama Tuhan Yesus ya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Oh selalu. Ya. Apa yang terjadi? Menyangkal 3 kali. Berkata nggak kenal. Oh ini menyakitkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak diakui senang apa enggak? Ya, bapak-bapak jangan sampai nggak ngaku istrinya ya. Loh, bapak ini punya istri apa enggak? Enggak punya, padahal punya istri. Enggak, sungguh enggak punya ya. Tuhan Yesus kan sama ya, Petrus kan ngalami itu. Enggak, aku enggak kenal. Sungguh aku enggak kenal. Sumpah mati, aku enggak kenal dia. Padahal setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara ya, hari ini kita belajar nomor 1, apa harga penebusan. Tuhan Yesus menahan rasa sakit dikhianati orang yang dekat. Hari ini apakah hari kita dikhianati orang yang dekat? Bagaimana respon kita? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengampuni Petrus dan memberi kesempatan kedua. Ditanya 3 kali, Yohanes 21 ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dikasih kesempatan kedua. Diampuni. Seharusnya kalau Yudas itu tidak bunuh diri Bapak Ibu, Tuhan Yesus pun akan mengampuni Yudas. Hari ini itulah harga penebusan. Menahan rasa sakit dikhianati. Mungkin hari ini kita dikhianati Bapak Ibu Saudara. Kita disakiti orang dekat. Ayo sama-sama kita seperti Yesus. Ya, di bulan yang baru mendekati Paskah, masihkah ada sakit hati yang kita simpan? Masihkah ada pengkhianatan yang kita ingat-ingat terus? Wah, biasanya ibu-ibu ya, Pak, suami saya selingkuh. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ya. Atau bapak-bapak sama, kita ini sering nyimpen salahnya orang, tapi lupa nyimpen kebaikannya orang. Ya. Mari hari ini kita sama-sama mau seperti Kristus, mengampuni, ya, menahan rasa sakit dikhianati dan mengampuni. Yang mau katakan amin. Ya, Pak Ibu Saudara, di Jepang ada sebuah tradisi, yaitu kalau orang tua sudah tua, lanjut usia, ya kan nggak bisa makan, nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Bahkan di Jepang mereka kan gendong orang tuanya, dibawa masuk hutan. Lalu ditinggal di hutan, anaknya kembali. Ya. Satu kali ada seorang anak ini, dia merasa mamanya ini kok ngerepoti. Ya. Ngerepoti mamanya ini. Gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa duduk, wah semua dia. Gak bisa mandi. Apa yang terjadi? Maka dia ngomong sama mamanya, "Mah, maaf aku gak bisa ngerawat mama lagi. Mama tak antar ke hutan ya." Mamanya diem aja. Maka anak ini ngendong mamanya. Langkah demi langkah menuju hutan. Apa yang dilakukan mamanya? Mamanya ngambil ranting, dipatahi. Patahi ranting itu dibuang ya. Ambil ranting lagi dipatahi, dibuang ya. Sampai di tujuan maka mamanya didudukkan. Lalu anak ini ngomong, "Mah, saya minta maaf, gak bisa ngerawat mama." Ya. Apa yang dilakukan mamanya? Mamanya jawab, "Iya nak, gak apa-apa nak. Gak apa-apa nak. Mama tetap sayang sama kamu. Tadi mama sudah matai ranting. Supaya kamu kalau pulang nanti jangan tersesat." Di tengah kondisi seperti itu mamanya masih mikirkan anaknya. Di situ anak itu nangis ya. Mamanya masih berbuat baik walaupun dia niatnya jahat. Dia nangis, dia minta ampun. Akhirnya apa? Dia gendong mamanya pulang. Dan dia merawatnya sampai mamanya gak ada. Kadang kita ini bisa loh, ya, disakiti oleh orang yang kita cintai. Disakiti oleh orang yang dekat sama kita. Ayo kita tetap bisa menahan rasa sakit itu. Dan hari ini kita belajar melepaskan pengampunan. Sehingga hidup kita terbebas. Salib itu bicara apa? Sebuah pengorbanan dari pengkhianatan. Mari hari ini kita kalau dikhianati, kita memiliki rasa sakit ini.
Ayo kita mau mengampuni. Lepaskan Bapak Ibu. Jangan ditahan. Ya. Ayo lepaskan pengampunan. Ya sakit saya tahu ya. Pengampunan. Dihianati berat. Tapi hari ini kalau kita mau sungguh-sungguh dipulihkan oleh Injil hati kita. Ayo kita mau ngerti hati Tuhan. Dan kita mau melepaskan pengampunan. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Saya mohon bantuan AC-nya boleh matikan satu ya. Dingin sekali ya. Kalau semakin dingin semakin ngantuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, lalu di Semarang Bapak Ibu saya satu kali dengan lagu itu yang memberkati ya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, lagu ini begitu indah. Ketika saya baca ternyata kisahnya di Semarang. Ya, tahun 98 ada orang ngirim paket, suaminya yang nerima. Suaminya nerima ternyata itu bom. Meledak dar, kedua tangannya itu hilang. Ya. Bapak Ibu Saudara, maka apapun yang dilakukan nggak bisa, megang remote nggak bisa, mandi nggak bisa, apapun nggak bisa. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu kalau orang semakin ya sakit itu semakin ngamuan apa sabar, suka marah apa sabar? Wah marah-marah terus. Ya istrinya dimarahi terus, padahal istrinya harus mandikan, harus ngambilkan makan, harus nyuapi, semua. Semua orang ngomong sama istrinya, alah kamu loh masih cantik. Ngapain nggak kamu tinggalkan suamimu yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak ada uang. Nggak bisa apa-apa. Ngapain nggak kamu tinggalkan? Maka dia bicara ya, karena Tuhan Yesus telah mencintai aku. Maka aku belajar setia. Kayak besar, maka dia belajar merawat suaminya yang nyakiti hatinya. Ya. Seringkali yang nyakiti hati kita itu orang dekat. Tapi maukah kita menahan rasa sakit? Ya, mungkin dikhianati, ya ini kan tidak bisa bekerja ya. Melalaikan tugasnya. Tapi maukah kita tetap setia? Tuhan Yesus setia. Melakukan tugasnya sampai salib itu. Walaupun dikhianati. Bila hari ini kita mau seperti Tuhan Yesus. Yang kedua Pak Ibu Saudara, apa the price of redemption? Apa yang Tuhan bayar ketika ya di taman di mana Yudas menyerahkannya? Yang kedua, menahan kuasa walaupun mampu. Kita buka sama-sama ya. Yohanes 18 ayat 5 sampai 6. Menahan kuasa walaupun mampu. Kita baca sama-sama. Yohanes 18 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. 6 sama-sama, 1, 2, 3. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh. Bisa bayangkan 12 pasukan ini mundur jatuh ngeblak. Tuhan Yesus gak ngapa-ngapain, cuma ngomong akulah dia. Tuhan Yesus sebenarnya mampu. Yang kedua, apa yang harga yang dibayar waktu Tuhan Yesus diserahkan? Menahan kuasa walaupun mampu. Bapak Saudara, kita harus bisa menguasai diri walaupun kita mampu membalas. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus.
Kita bisa balas ya, jahat dengan jahat, khianat dengan khianat. Kenapa kok nggak bisa? Ya. Kalau bisa kamu mengkhianati aku 10 kali, aku 100 kali, kan gitu. Tapi Tuhan Yesus walaupun mampu, kuasanya ada, sanggup mendatangkan 12 pasukan malaikat, bisa. Tapi Tuhan Yesus menahan. Apa yang kita pelajari hari ini? Mari sama-sama kita belajar menguasai diri. Hidup kita bukan untuk balas dendam, Bapak Ibu. Hidup kita bukan tujuannya untuk balas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Tapi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, contohnya Daud. Daud itu disakiti mertuanya, namanya Saul. Bapak Ibu jangan lupa, Saul itu mertuanya loh. Wah, dikejar-kejar, mau dibunuh, dia sampai lari. Waduh, keadaannya itu mengenaskan. Makan gak enak, tidur gak tenang. Ya. Lari sampai pura-pura gila di Filistin. Ada kesempatan 2 kali dalam gua untuk membunuh Saul. Oh, kesempatan yang baik. Dibunuh selesai semua masalah. Ya, kadang-kadang kita itu ada kesempatan, Pak, misalnya balas orang. Ya, kita ada kesempatan ngabisi orang. Kalau ini tak lakukan selesai nih masalah. Ya. Apa yang dilakukan Daud? Daud nggak membunuh Saul. Daud ngambil botolnya. Daud ngambil botolnya. Lalu dia dari jauh teriak, "Bapak, ini botolmu. Aku tidak pernah berpikir menyakiti engkau." Loh, coba Pak Yusuf. Tinggal bunuh, selesai, udah wis. Dia jadi raja, gitu. Beres semua masalah. Kadang-kadang kita itu ada kesempatan membalas dengan instan. Tapi Daud enggak. Bagaimana aku bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan? Hari ini mungkin kita punya kesempatan Bapak Ibu untuk balas orang. Kita bisa membalas orang yang khianati kita, oh bisa. Nyakiti kita bisa. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Menahan kuasa walaupun mampu. Contoh kedua adalah Yusuf. Bapak Ibu saudara, Yusuf ini diapain sama saudara-saudaranya? Wah, ditelanjangi. Mau dibunuh tapi gak jadi. Dijual, luar biasa nih. Menderita dari anak kesayangan menjadi budak. Tapi ketika Yusuf naik jadi orang 2 di Mesir, kakak-kakaknya lapar. Bapak Ibu, kalau kita jadi Yusuf, apa di pikiran kita? Rasakan ini. Lihat kamu ngemis sama aku. Kamu loh ngemis sama aku, kamu loh lapar. Ya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf punya kuasa untuk membalas. Yusuf punya kuasa untuk menghabisi kakak-kakaknya. Tapi dia nggak mau. Kejadian 50-20. Engkau mereka-rekakan jahat. Tetapi Allah mengubahnya untuk memelihara suatu bangsa. Bapak Ibu, hari ini mari kita belajar. Mari kita sadar kalau kita dipromosi Tuhan bukan buat balas dendam. Kalau kita diberkati Tuhan bukan buat menghabisi, melawan orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diangkat Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu jangan sampai hidup kita ini tujuannya cuma balas dendam. Ya. Oh, aku nih kalau kaya tak habisi semua perusahaan. Orang yang nyakiti aku. Oh, nanti lihat ya. Wah, ya. Atau kita hari ini mempercantik diri, ya, memperkaya diri. Wah, istri-istri mempercantik diri supaya apa? Melawan suaminya, membalas suaminya. Ataupun suami-suami demikian, ataupun anak demikian. Ya, Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus mampu. Tapi dia mau mengerjakan rencana Bapa. Hari ini maukah kita mengerjakan rencana Bapa? Kita mampu. Kita mampu menghabisi orang. Ada kesempatan datang. Tapi hari ini ayo kita kerjakan apa yang Tuhan mau.
Biarlah hidup kita menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus tidak menghancurkan pasukan itu. Bersama Yudas gampang Tuhan Yesus ngabisi. Karena Tuhan Yesus tahu ia mau menjalankan satu misi. Yaitu menyelamatkan kita. Di depan kita ada perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara, perjamuan suci tidak berbicara mengenai jasmani saja. Tetapi kita ingat satu hal yang menjadi musuh manusia yang sudah ditebus, maut. Hari ini kita sudah diselamatkan bagi kita yang percaya. Dan sorga bagian hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ya, jangan. Mungkin nggak tahu saya siapkan 2 khotbah Bapak Ibu hari ini ya. Jadi Bapak Ibu saya doa, Tuhan mau bicara yang mana pagi? Ya. Maka hari ini saya bahas yang ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada kesempatan balas orang. Ya. Bapak Ibu bisa nyakiti orang, bisa ngabisi orang, membuat hidup orang susah. Ya. Tapi hari ini jangan pakai apa yang Tuhan beri untuk menghancurkan orang. Tapi biarlah pakai apa yang Tuhan beri, kita diangkat Tuhan, diberkati Tuhan untuk mengerjakan rencana Tuhan yang lebih besar. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus bayar saat dia diserahkan Yudas. Yang ketiga, menahan balasan jahat untuk kebaikan yang dia lakukan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menahan rasa sakit, dihianati orang terdekat. Yang bisa nyakiti kita orang dekat. Ya. Karena itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ngampuni. 2, ya. Menahan kuasa walaupun mampu. Yang ketiga, menahan balasan jahat untuk kebaikan yang dia lakukan. Lukas 22 ayat 5 dikatakan di sana. Ya. Mereka sangat bergembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Ini kisahnya dua-duanya sampai bawah dan dikatakan ya, Tuhan Yesus ngomong sama prajurit itu. Saat aku ngajar, kamu kok nggak nangkep aku? Lompat ayat 53 ya, Lukas 22 ayat 53. Saat aku ngajar di bait-bait Allah, kenapa kamu nggak nangkep aku? Tapi saat di taman ini loh, Tuhan menangkap. Mereka menangkap Tuhan. Ya, padahal ayat 53 ya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Tuhan Yesus ngapain? Yang salah itu apa Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan kaget kalau kita ini baik dibalas jahat. Itu duniawi. Oh, Pak, saya ini gak salah apa-apa. Oh iya memang. Tapi dunia jahat iya memang. Bapak Ibu hari ini apakah kita kalah dengan kejahatan? Ayo hari ini kita sadar. Tuhan Yesus saja ngajar Bapak Ibu, ngajar nyembuhkan orang. Orang baik apa? Tapi mereka nangkap Tuhan. Menahan balasan jahat untuk kebaikan. Kira-kira Yudas selama ini makan ikut siapa Bapak Ibu? Tidur ikut siapa? Ya. Kadang-kadang kita berbuat baik belum tentu balasannya baik. Tapi kita tetap baik karena kita benar-benar baik. Bapak Ibu kita berbuat baik bukan karena supaya kelihatan baik. Ya, banyak orang, wah supaya kelihatan baik aku berbuat baik. Salah. Kita tetap berbuat baik walaupun dunia jahat. Karena kita benar-benar baik. Tuhan Yesus gak berubah. Dicaci maki dia gak berubah. Dia tetap berbuat baik. Bahkan di taman ini. Ketika Petrus memotong telinga Imam Malkus. Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Bagus Petrus, sikat. Gitu Bapak Ibu. Kalau perlu potong yang sebelah kiri satunya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Enggak. Sarungkan pedangmu. Tuhan Yesus ngambil telinga, dipasang lagi. Oh Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu telinga putus dipasang lagi. Tetap baik. Hari ini kita berbuat baik bukan karena supaya ya orang menikmati kebaikan kita itu. Bukan itu aja. Supaya terlihat baik, bukan. Tapi karena kita benar-benar baik. Dan jangan khawatir. Bapak Ibu memang kalau kita baik dunia itu sistemnya balas jahat.
Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang memberi upah dalam hidup kita. Karena itu ayo kita seperti Kristus berbuat baik. Senggol kanan kiri katakan, ayo berbuat baik. Bukan pura-pura baik. Karena Tuhan kita baik. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, senggol kanan kiri sekali lagi, ojo ngantuk dulu. Walaupun kamu baik ya, jangan ngantuk. Menahan kejahatan. Walaupun Tuhan Yesus gak lakukan yang jahat. Hari ini Bapak Ibu, jangan berubah. Ya, kita sudah baik, oke. Terus orang jahat, jangan berubah. Oh ya kalau gitu aku tak jahat sama orang ini. Jangan, salah. Berarti kita benar-benar baik gak Bapak Ibu? Ada ini kita baik ya. Ya, Bapak Ibu kita ini baik ya. Lalu orang jahat sama kita. Kita baik, dia jahat. Kalau kita berubah jadi jahat, berarti benar-benar baik enggak? Bapak Ibu, kalau emas ya. Ini emas ini mahal. Emas itu dibanting, dimasukkan lumpur, diambil lagi. Apa Bapak Ibu? Kira-kira dibuang apa disimpan, Pak? Ya, lagi mahal ya. Wah ini kita harus doakan ya, dunia ini ya. Lagi rame. Dan yang ngantem, yang diantam pasti emas. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi orang yang seperti emas, itu kadang-kadang dikasih lumpur. Orang yang seperti emas kadang-kadang dilebur. Gak enak proses. Tetapi kita gak bisa berubah. Karena kita benar-benar baik. Kita tidak boleh berubah karena kita benar-benar emas. Satu kali Bapak Ibu ada seorang misionaris, dia berangkat ya ke sebuah misi. Dia sampai di sebuah kampung, lalu dia lihat orang-orang itu kelaparan. Ya, kelaparan. Maka dia berusaha mengumpulkan uang, dia bekerja cari uang. Apa yang dia lakukan? Dia beli roti dengan semua yang dia punya. Lalu dikasihkan satu-satu roti itu. Baik gak Bapak Ibu? Baik ya. Tapi ketika pagi dia jalan pagi, lagi mau nginjil, gak sengaja ada hewan kucing menabrak sampah. Ketika sampah itu terbanting, rotinya semua di sampah. Roti yang dia beli semua di sampah. Apakah dia berhenti berbuat baik? Enggak. Dia semakin setia ngirim roti. Tiap pagi dia kirim. Tiap pagi, gak peduli. Dia tetap berbuat baik. Sampai satu persatu. Jiwa dimenangkan. Karena dia benar-benar baik. Hari ini kadang-kadang kita ini pura-pura baik. Hari ini kadang-kadang baiknya kadang-kadang. Ya, apakah hari ini kita benar-benar baik? Kalau kita benar-benar baik, kita nggak berubah. Coba senggol kanan kiri kanan, jangan berubah. Tetap baik. Ya, Tuhan Yesus tetap baik walaupun dia fitnah, ya dikatakan yang jelek, ya dimusuhin, tetap baik. Ya sekali lagi Bapak Ibu, kita baik bukan karena orang lain. Kita baik karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dan kita benar-benar baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga Pak Ibu, yang terakhir. Mungkin kita ngalami ini ya. Kita buka sama-sama Markus 14 ayat 50. Saat Tuhan Yesus di Getsemani, diserahkan ini. Apa yang Tuhan Yesus rasakan? Satu, menahan rasa sakit. Dia nanti orang yang dicintai. Dua, menahan kuasa walaupun mampu. Tiga, menahan balasan jahat untuk kebaikan. Yang keempat, Markus 14 ayat 50. Ya. Kita buka sama-sama Markus 14 ayat 50 Pak Ibu Saudara. Boleh dibuka ya, HP sucinya. Gantinya kitab suci Pak Ibu Saudara ya. Oke kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Yang keempat, menahan rasa ditinggalkan sendiri. Pak Ibu Saudara, salah satu penyakit sekarang adalah loneliness, ya, disorder. Jadi Pak Ibu Saudara, orang itu bisa merasa sendiri, ya, walaupun di tengah keramaian merasa sendiri, ya. Ataupun kita merasa di keluarga kita ngendong semua sendiri, gak ada yang ngerti. Tuhan Yesus ngalami Bapak Ibu, dari semua 12 murid itu, 11 sama Yudas tuh, ya, semua lari. Dari Petrus yang ngomong dengan luar biasa, Tuhan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Memang janji manusia kadang-kadang, ya. Esok dele, sore tempe, malam tempe menyet lele, akeh tambahan nih, akeh perubahan nih. Petrus ngomong luar biasa, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata dia sendiri yang nyangkal. Dia sendiri yang lari. Semua lari. Tuhan Yesus sendiri. Hari ini apakah kita merasa sendiri? Ya. Jalani hidup rasanya sendiri. Oh, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Oh, lari semua, nggak ada yang bertahan di situ. Maka Tuhan Yesus tangkap. Ya. Untuk menebus kita, Tuhan Yesus bertahan dalam kesendirian. Hari ini apakah kita merasa sendiri? Pak, aku merasa sendiri. Gak ada yang ngerti bebanku. Gak ada yang ngerti perasaanku. Ya. Istri gak ngerti, suami gak ngerti, ya. Anak gak ngerti, orang tua gak ngerti. Oh, Tuhan Yesus mengerti. Ini, semua mereka meninggalkan. Semua janji manis tadi meninggalkan. Dia sendiri menghadapi salib itu. Hari ini kalau kita merasa sendiri, ya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia sudah ngalami. Tapi untuk sebuah misi keselamatan, dia menerimanya. Rasa sendiri. Bahkan di atas salib itu, Tuhan Yesus teriak, Eloi, Eloi, lamak sabachthani. Artinya apa Bapak Ibu? Allahku, Allahku, mengapa engkau? Ini sebuah keterpisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena seluruh dosa manusia ditanggungkan di salib itu. Dan Allah, Bapa yang Maha Kudus, memalingkan wajahnya. Karena bisa melihat seluruh dosa ini. Tuhan itu kudus kan. Kesendirian yang luar biasa. Tuhan jalan. Hari ini kalau kita merasa sendiri, baik saudara. Saat kita mengalami banyak hal sendiri, mari kita ingat Tuhan. Dia menanggung salib itu sendiri. Dia ditinggalkan seluruh murid-muridnya. Bahkan, ya, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Saat kita merasa sendiri, saat kita merasa disakiti, dikhianati, ayo minta kekuatan sama Tuhan. Bela kuasanya, pengertiannya, mendamaikan hati kita, menguatkan setiap kita. Tuhan berkati kita semua. Mari main musik, WL maju ke depan. Kita nyanyi satu pujian. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Engkau Tuhan. Haleluya.